Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini, kembali lagi obrolan pagi ini menemani awal aktivitas kita semua di pagi hari ini ya. Yang jelasnya untuk Anda nih pemirsa Opini yang akan beraktivitas, baik itu menggunakan kendaraan roda 2, roda 4, jangan lupa ya yang namanya helmnya harus digunakan. Kendaraan roda 4, safety beltnya atau sabuk pengamannya juga harus dikenakan demi keselamatan diri kita sendiri ya. Kita lanjut lagi ngobrol bersama dengan Bang Ferry Vandalis. Kalau yang sudah tahu sering lihat event-event beliau bersama teman-temannya, yang pernah juga memposting videonya di sosial media atau foto kita lagi berselfie-selfie di belakang video mapping. Nah, ini salah satu sosoknya ya. Sang kreatornya. Oke, Bang Ferry, kita lanjut lagi ngobrol kita. Nah, berarti kan kalau dari sisi kombinasinya, baik lagi bahwa tidak ada yang ditinggalkan. Nah, otomatis ini mudah-mudahan juga para seniman kita, mungkin bapak-bapak seniman kita sebagai seniman senior, mereka tidak ada rasa khawatir gitu ya, bahwa seni asli mereka itu akan ditinggalkan. Berarti sebenarnya ini hanya medianya saja yang berubah gitu ya. Benar ya. Pola ya. Polanya saja. Nah, berarti kan sejauh ini gimana nih Bang Ferry responnya, terutama dari para seniman-seniman kita yang sudah ada nih. Dari mereka awal-awal sempat, waduh, jangan deh dicampur aduk sama antara seni yang memang benar-benar real, yang pelukisannya di kanvas, jangan dicampur-campur sama digital. Nanti akhirnya orang-orang tidak mengenal lagi lukisan kanvas gitu. Ya, sebenarnya ini kita salam hormat lah gitu ya dengan sesepuh gitu ya, senior Bengkulu. Memang mereka kalau khusus mungkin background mereka memang di seni rupa gitu ya. Makanya kita sampaikan dari dulu gitu, dan saya memang ada beberapa yang komentar di medsos gitu. Saya sampaikan gitu. Kita ini kalau ingin mencoba merubah sesuatu hal itu harus memberanikan diri dalam mengambil resiko kan. Itu pertama. Betul. Dalam artian kita pasti digunjing orang gitu ya, dibenci, dijauhkan, disepelekan macam macam. Tapi bukan persoalan itu yang kita ambil. Ingin mencoba tantangan baru ini dalam kerangka untuk pola berpikir, bagaimana kita membuat suatu skema desain misalnya gitu untuk pameran misalnya kita sampaikan tadi. Kita ini kan tergantung dengan pasar, Bang. Bagaimana kita terus gaung-gaungkan dari dulu berbicara dengan industri seni ekonomi kreatif gitu ya. Nah, di bidang seni ekonomi kreatif ini memang salah satu pemerintah provinsi Bengkulu yang kita lihat memang lagi gaung-gaungkan untuk promosi daerah seperti promosi desa wisata bagaimana macam. Tapi Kemenkrab Sandiaga Uno gitu sudah sampaikan, ayo dong misalnya anak-anak Gen Z, anak milenial ini buka mata. Sekarang sudah banyak seni digital digunakan oleh orang-orang luar kayak gitu. Kenapa sekarang kita main gadget aja gitu ya, main HP Android itu sinyal sudah gampang, beda kayak dulu gitu. Nah, desain aja Bang, kita buat desain misal animasi lah ya. Salah satu film kemarin yang Kingdom of Planet of the Aves itu salah satu animasinya orang Indonesia gitu, betul. Benar. Nah, jadi kita berkaca ke situ Bang. Kenapa Bengkulu, salah satu anak Bengkulu tidak bisa bersaing membuat seperti itu animasi gitu kan, dari seni digital semua Bang. Nah, makanya kita ngomong tantangan yang baru ini pasti kita dengan pola pikir yang lama dari senior dulu mungkin sudah lama bermain di kanvas gitu, bermain di kuas. Nah, cuman kita ingin mencoba ini seni yang kita berbicara yang bukan klasik lah, klasik terlalu ini kita merendahkan. Seni yang lama lah gitu ya, mereka menggunakan kayak kanvas tadi, kita tidak meninggalkan. Makanya sampaikan tadi kita bisa kolaborasi, kombinasi antar seni pelukis kita mainkan dengan mapping gitu. Itu sangat keren Bang. Nah, tinggal lagi bagaimana senior ini menerima dengan tantangan baru perubahan zaman ini Bang. Mungkin itu sih. Ya, mau tidak mau memang zaman kan terus berkembang gitu. Jadi mau tidak mau kita juga harus mengikuti agar tadi tidak tertinggal Bengkulu ini. Dan juga para generasi muda kita ini nggak ketinggal. Begitu mungkin abis SMA kuliah di Jakarta ngelihat, wah teman-teman saya sudah seperti ini. Saya nggak tahu apa-apa. Nah, jangan sampai seperti itu gitu ya. Nah, kalau di
tantangannya sendiri nih Mm-mm. antara art multimedia ini sama art yang lainnya. Yeah. Nah, kalau di art multimedia ini tantangan utamanya apa nih Bang Ferry? Tantangan utamanya pertama kita dengan bahan, Bang. Oke. Material gitu. Mm-mm. Karena kita jujur, kalau bermain di dunia multimedia ini memang di digital ini kan butuh modal yang besar, Bang. Benar. Itu pertama kayak kita berbicara dengan kebutuhan komputer, laptop, itu memang kapasitasnya memang agak tinggi. Nggak bisa yang sembarang. Nggak bisa, karena agak berat itu ya, berat aplikasi berbagai macam. Kedua, kayak proyektor tadi Infocus itu sekitar di atas 8.000 lumen gitu ke atas. Itu Udah untuk puluhan pencahayaan. juta gitu. Puluhan juta. Nah, memang orang berbicara dengan seni digital art multimedia ini itu memang seni yang memakan modal besar. Betul itu. Cuman kalau kita berbicara dengan pasar gitu Bang, dengan pengunjung nanti kita misalnya jual tiket gitu, ini pasti berpuluhan kali lipat untuk kita dapatkan. Setuju. Nah, makanya berbicara kemarin kita coba di Mall Bengkulu ini, saya sampaikan dengan salah satu CEO Bengkulu Mall ini, bagaimana untuk cost gitu, untuk biaya kami. Oke, kita bantu, tapi kita membuat mereka percaya dulu gitu ya. Kami buat ini konsep-konsep ini, desain ini. Ternyata memang 3 kali lipat modal kita dari modal awal gitu ya, untuk yang kita dapatkan. Nah, makanya sampaikan ini, kalau ini bisa dikembangkan lagi Bang, dengan peralatan misalnya disupport kerjasama dengan beberapa perbankan Bengkulu gitu ya, sponsor swasta gitu ya, kayak pemerintah daerah ini, kami sangat yakin talenta yang dimiliki anak-anak Bengkulu ini sangat mampu di dunia itu. Oke, bisa saja nanti juga ini juga masuk mata pelajaran kurikulum juga di sekolah-sekolah SMA, karena kan kita juga banyak seperti di SMK, di ke jurusan broadcasting. Benar ya. Ini kan jadi sejak dini sudah dikasih tahu nih, ini ada potensi luar biasa dari bidang art, bidang seni gitu. Nah, ini kemarin Bang dari rekan-rekan Surabaya waktu membuat kegiatan di Taman Budaya 2021 itu, mereka membuat robotik itu. Ada robotik ini ternyata makanya kita berpikir Bang, dulu saya belajar di S1 komputer itu, robotik itu bukan masuk dalam bidang seni gitu. Ternyata kemarin rekan-rekan dari Surabaya dan Bandung itu nyampaikan robotik ini ada bagian salah satu seni digital katanya gitu Bang. Kenapa? Karena mereka mendesain gitu. Kemarin ada dipamerkan di Taman Budaya ya, sekitar 12 hari waktu itu dari Kemendikbud programnya itu. Nah, mereka membuat beberapa peralatan gitu ya. Jadi dibentuk kayak seperti robot. Itu beberapa peralatan rumah tangga seperti cangkir gitu ya, sendok, macam. Itu dijadikan sebuah karya itu kayak robot, kayak gendang, macam. Dan itu pakai aplikasi, pakai beberapa peralatan dibeli. Dan itu mereka sampaikan dari rekan-rekan Surabaya ini, itulah seni digital sebenarnya kata mereka gitu. Sekarang pelajaran itu sudah banyak. SMA 5 Kota Bengkulu ya, ini salah satu mendapat penghargaan robotik se-Asia Tenggara kemarin Bang, perwakilan dari Indonesia. Maka kita sampaikan potensi yang dimiliki anak-anak muda Bengkulu, khususnya anak-anak Gen Z ini, anak-anak SMA ini luar biasa di luar Bang. Cuma ini belum dikelola dengan baik dengan masuk di dunia seni, misalnya ke bidang pariwisata, ke bidang misalnya Dikbud gitu ya. Belum dikelola Bang. Bisa aja mereka buat tabot tapi berbentuk robot atau telong-telong ikan-ikan. Telong-telong gitu. ikan. Nah kayak ini kan mereka kan banyak sih kayak kita lihat telong-telong ikan-ikan tadi ya untuk festival tabot ini. Nah, coba misalnya rekan-rekan KKT lah gitu ya, misalnya melihat atau cari browsing lah ya untuk kegiatan di luar gitu. Nah mungkin itu mereka lebih banyak bermain kalau kayak di Uni Emirat Arab kemarin di Arab Saudi itu mereka sudah buat kayak robot gitu. Nah gitu kan. Nah kenapa Bengkulu tidak bisa Bang gitu nah jadi berbicara dengan tentang seni, sudah tuh berbicara dengan digital multimedia, instalasi, desain grafis gitu ya, animasi berbagai macam. Sekarang melek untuk zaman ke depan ini itu sudah mengarah ke sana semua Bang. Wah luar biasa sekali Bang Ferry. Oke Bang Ferry, kita tahan lagi obrolan kita Bang Ferry. Dan pemirsa ini jangan kemana-mana ya, kita akan menyaksikan dulu iklan yang akan lewat berikut ini.